Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak kelas 11, kelas 10 SMA Negeri 7 Malang, Bapak Ibu wali kelas 11 dan kelas 10 SMA Negeri 7 Malang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, marilah kita memuji syukur alhamdulillah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kenikmatan untuk bersama-sama belajar di dalam naungan SMA Negeri 7 Malang. Semoga kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, semoga amaliyah-amaliyah yang kita kerjakan senantiasa mendapat ridho, mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak di hari kiamat kita harapkan syafaatnya. Ibu bapak yang berbahagia dan anak-anak kelas 11 dan kelas 10 yang sangat saya sayangi. Pada kesempatan Imtak kali ini hari Jumat 6 Agustus 2021, saya ingin bercerita sedikit tentang keutamaan ilmu dibandingkan harta. Betapa kita sejak kecil diberikan informasi, diberikan motivasi bagaimana keutamaan orang menuntut ilmu. Setidaknya dalam kesempatan kali ini saya akan mengupas 3 hal yang menjadi keutamaan ilmu dibandingkan harta. Anak-anak yang saya sayangi, apa yang pertama? Berdasarkan kita nukil dari cerita salah satu sahabat, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ketika ditanya, "Wahai Ali, antara harta dan ilmu kau pilih yang mana?" Setelah berpikir-pikir panjang, ternyata Sayyidina Ali karamallahu wajhah memilih ilmu. Kenapa kok bisa memilih ilmu? Karena yang pertama, dengan ilmu harta bisa dicari, tetapi dengan harta belum tentu ilmu bisa dicari. Ini sebagai suatu contoh di daerah saya, di daerah Pakis ini, anak-anak orang kaya, anak-anak orang juragan tebu, juragan beras, dan juragan-juragan yang lainnya, belum tentu mereka bisa kuliah. Belum tentu bisa mereka menuntut ilmu sampai kemudian ke jenjang yang lebih tinggi. Karena apa? Karena mungkin tidak ada niatan untuk menuntut ilmu. Karena mungkin tidak ada niatan untuk mengenyam pendidikan di sekolah. Tetapi juga banyak saudara-saudara saya di sini yang kurang diberikan keberuntungan di dalam hal materi, tetapi bisa mengenyam pendidikan sampai tinggi. Sementara dengan ilmu harta bisa dicari. Orang yang berilmu, orang yang kemudian dibekali dengan ilmu pengetahuan, ditaruh dimanapun dia pasti bisa dapat uang. Diberikan pekerjaan apapun dia pasti bisa bekerja. Diberikan peran apapun dia pasti bisa berperan. Maka dari itu anak-anak sekalian, anak-anak kelas 11, kelas 12, semangatlah mencari ilmu, semangat bersekolah, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian sekolah. Kalau saya menengok latar belakang saya, tidak mungkin saya bisa sekolah sampai saat ini. Kalau saya menengok sejarah orang tua saya, tidak mungkin saya bisa kuliah sampai jenjang saat ini. Maka dari itu, orang tua kita boleh miskin, orang tua kita boleh nggak punya, tetapi Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Yang pertama, apa tadi? Dengan ilmu harta bisa dicari, tetapi harta belum tentu bisa mencari. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu wali kelas 11 dan kelas 10, anak-anak kelas 11 dan kelas 10, yang perlu diperhatikan antara ilmu dan harta. Harta kita repot setengah mati menjaganya, sementara ilmu selalu menjaga kita. Contoh, kita punya harta, kita punya uang misalnya, punya emas atau punya perhiasan, punya uang. Kita punya emas 1 kilogram misalnya, ya,
1 kilogram. Saya doakan semua siswa kelas 11, kelas 10 nanti punya emas seberat 1 kilogram. Kita punya emas 1 kilogram, mau kita tinggal keluar, bagaimana kita perasaan kita? Kita simpan di dalam kotak. Nah, berangkas kalau perlu kita kunci. Setelah kita kunci, untuk tenang lagi kita masukkan almari. Setelah di almari, apa yang kita lakukan? Almari kita kunci. Setelah itu kita mau keluar, mau naik kendaraan, mau naik mobil, pintu kamar kita kunci, pintu rumah kita kunci, nyampe depan halaman, pagar kita kunci. Sampai di tempat tujuan, kuncinya hilang, repot kita, pusing kita dibuat harta kita. Sementara ilmu, anak-anak, ilmu akan selalu menjaga kita dimanapun, kapanpun. Sebagai contoh, saat di jalan kita ingin kebut-kebutan, tetapi kemudian karena kita mengetahui ilmu akhlak, karena kita berilmu, kita kemudian menyadari bahwa jika kita kebut-kebutan, kita akan membahayakan keselamatan orang lain. Kita akan membahayakan keselamatan diri kita. Maka karena kita berilmu, kita nggak jadi kebut-kebutan di jalan. Itulah kemudian harta kita repot setengah mati menjaganya. Sedangkan ilmu di mana-mana, kapanpun selalu menjaga kita. Kemudian anak-anak yang ketiga, ilmu tidak akan pernah berkurang ketika kita berikan kepada siapapun, dimanapun, kapanpun. Sementara harta, coba kita punya uang 5 juta, kita kasih ke teman kita 2 juta. Tinggal berapa? Tinggal 3 juta. Sementara kita punya hafalan surat Al-Fatihah contohnya. Misalnya kita mengajari teman kita, coba kamu saya hafal surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Apakah ilmu kita hilang? Apakah Al-Fatihah kita hilang? Tidak. Justru dengan kita mengajarkan Al-Fatihah kepada teman kita, kepada saudara kita, kemudian surat Al-Fatihah itu diajarkan, diamalkan, dipakai setiap sholat, maka itulah amal jariah kita. Maka itulah kesempatan kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, yang namanya pahala jariah. Kemudian yang paling penting, paling terakhir anak-anak sekalian, Bapak Ibu wali kelas 11 dan kelas 10 yang saya hormati, jika kita sudah berilmu, kemudian kita jangan sekali-kali digunakan untuk mendebat atau menyalahkan orang yang lebih tua dari kita. Orang yang lebih tua dari kita, orang tua kita, ayah, ibu kita, papa, mama kita, bisa saja salah. Bisa saja benar, bisa saja salah. Tapi kita kemudian karena ilmu kita kemudian mendebat. Oh jangan. Jangan sampai digunakan untuk mendebat orang tua kita. Kemudian, jika sudah berilmu, jangan dibuat untuk sombong-sombongan. Ya. Biasanya orang yang sudah berilmu, sedikit berilmu, sudah agak sombong. Penampilannya sudah agak berbeda. Jalannya berbeda, cara menyapa orang berbeda. Cara memandang orang lain berbeda. Itulah cobaan orang yang menuntut ilmu. Maka sekali-kali jika kita sudah diberi karunia berupa ilmu, diberi kenikmatan berupa menguasai ilmu, jangan sekali-kali kita menyombongkan diri. Dan juga jika sudah berilmu, jangan sekali-kali digunakan untuk kejahatan. Apa maksudnya? Contohnya yang paling ringan, kita melihat koruptor itu siapa? Orang yang berilmu, orang yang mengemban jabatan. Ya. Karena dengan ilmunya menata anggaran, karena dengan ilmunya memanage anggaran, pinter, pandai, cerdas, sehingga dia mampu korupsi. Maka dari itu, itulah sekelumit kemudian tentang keutamaan ilmu yang perlu kita renungkan dan perlu kita bayangkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikarunia ilmu, karena Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.